Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Helmi Rizal Saputra dengan NIM 118-207-11517. Saya jurusan Ilmu Hukum semester 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tata cara pembuatan perda ataupun peraturan daerah. Baiklah, selanjutnya ialah sebelum saya menjelaskan bagaimana cara pembuatan perda ataupun peraturan daerah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu perda. Perda adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan daerah atau perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Itulah bentuk pengertian dari perda. Adapun selanjutnya ialah dasar hukum penyusunan produk hukum daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 1136 sampai dengan pasal 1147. Yang selanjutnya ialah Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah. Selanjutnya, adapun pembentukan perda yang baik. Yang pertama ialah inisiatif pembentukan perda rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau biasanya kita dengar ialah DPRD maupun dari Bupati. Apabila dalam suatu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD. Sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. Selanjutnya ialah asas pembentukan perda. Pembentukan perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Selanjutnya ialah kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan oleh batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Selanjutnya ialah kesesuaian antar jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi, muatan yang tepat dan jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ialah dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Selanjutnya, di samping itu materi muatan pembuatan perda harus mengandung asas-asas, di antaranya ialah yang pertama asas pengayoman, yang kedua asas kemanusiaan, yang ketiga asas kebangsaan, yang keempat asas kekeluargaan, yang kelima asas kenusantaraan, yang keenam asas Bhinneka Tunggal Ika, yang ketujuh asas keadilan, yang kedelapan asas kesamaan, yang kesembilan asas ketertiban, yang ke-10 asas keseimbangan, dan selanjutnya ialah asas-asas yang lain yang sesuai substansi perda yang bersangkutan. Itulah asas-asas yang mana itu merupakan salah satu syarat pembuatan perda ataupun peraturan daerah. Yang terakhir dalam pembuatan perda ialah ada 3 proses penyusunan perda. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perancangan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan perda terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu proses penyiapan rancangan perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda. Terdiri dari penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan perda. Yang kedua ialah proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan dari DPRD.
Yang terakhir ialah proses pengesahan oleh bupati dan pengundangan oleh sekretaris daerah. Mungkin inilah terakhir dari proses pembentukan dari Pemda ataupun peraturan daerah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang bagaimana tata cara pembuatan perda ataupun peraturan daerah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.